Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana. Saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang program WISE saya, di mana program WISE ini dirancang untuk mencegah risiko jatuh pada lansia. WISE sendiri terdiri dari WI, yaitu Wellbeing Psikososial, lalu ada stimulasi kognitif, dan juga strength. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan komponen WI. Nah, di sini kita bisa melihat apa itu well-being psikososial. Nah, well-being psikososial adalah suatu kondisi di mana lansia merasa sehat secara psikologis, terhubung secara sosial, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan percaya diri. Di dalam WI ini terdapat tiga komponen. Yang pertama adalah psikologis, di mana di sini lansia mengalami kondisi mental yang stabil, bebas dari rasa cemas, dan takut berlebihan. Selanjutnya ada sosial. Di sini sosial adalah terhubungnya aktif lansia dengan keluarga, teman, atau komunitas di sekitar. Selanjutnya, ada emosional, di mana lansia mampu mengelola perasaan dan mempertahankan semangat hidupnya. Nah, selanjutnya, mengapa well-being psikososial ini penting untuk lansia? Kita ketahui bahwa dampak psikososial jatuh pada lansia itu seringkali lebih berat daripada cedera fisik. Dan kita ketahui bahwa 20 sampai dengan 85% lansia mengalami yang namanya fear of falling setelah kejadian jatuh. Dan terdapat 10% lansia di Indonesia mengalami jatuh berulang di setiap tahunnya. Sedangkan sebanyak 684.000 terjadi kematian setiap tahun akibat jatuh. Ini didapat dari data WHO pada tahun 2021. Nah, fear of falling ini sendiri adalah di mana lansia itu membatasi aktivitasnya, di mana otot akan melemah, risiko jatuh akan meningkat, dan siklus ini harus kita putus melalui intervensi psikososial. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Pada program ini ada 4 strategi praktis untuk lansia, keluarga, dan komunitas. Yang pertama, lansia harus mengenali dan terima rasa takut tersebut. Rasa takut adalah hal yang wajar, mengakui perasaan ini tanpa menyangkalnya. Berbicara terbuka dengan keluarga adalah langkah pertama yang penting. Selanjutnya di sini, lansia harus melatih kepercayaan diri secara bertahap, di mana memulai dari aktivitas yang ringan dan aman, meningkatkan secara bertahap. Setiap keberhasilan kecil itu membangun rasa percaya diri terhadap kemampuan lansia di dalam bergerak. Selanjutnya, ada komponen guided imagery, di mana di sini ada teknik visualisasi terpadu, di mana lansia membayangkan tempat yang indah, yang damai, merasakan ketenangan yang mengalir, di mana hal ini dapat mengurangi kecemasan secara efektif. Selanjutnya, terdapat dukungan kelompok sesama lansia, di mana lansia dapat bergabung dalam kelompok aktif lansia dan memberikan motivasi yang positif. Hal ini akan mengurangi isolasi sosial dan menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga dapat memperkuat mental lansia. Selanjutnya, untuk guided imagery, di sini kita bisa melakukannya ya dengan panduan yang pertama memberikan posisi yang nyaman,
terus napas dalam dan teratur, lalu memvisualisasikan tempat yang damai dan merasakan dengan seluruh indera, lalu memberikan afirmasi yang positif, di mana nanti ada guided video yang bisa diikutin. Nah, untuk kesehatan mental lansia sendiri, ini perlu diperhatikan dan terdapat langkah-langkah untuk pencegahannya. Yang perlu kita perhatikan adalah di mana apabila terdapat lansia yang menarik diri dari keluarga atau teman, lansia yang terlihat sedih atau menangis tanpa sebab, lansia yang kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya dia gemari, lansia dengan kesulitan tidur atau tidur berlebihan. Lalu di mana lansia sering merasa tidak berguna atau menjadi beban di dalam keluarga. Selanjutnya bisa terdapat mudah marah atau tersinggung. Ini adalah tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana untuk langkah pencegahannya? Di sini kita bisa melakukan rutinitas harian yang teratur, lansia bisa tetap aktif secara sosial dan komunitas, bisa berbicara terbuka tentang perasaannya, lalu melakukan hobi atau aktivitas yang disukai. Selanjutnya, memastikan tidur cukup dan berkualitas. Lalu, apabila terdapat hal-hal yang perlu, konsultasikanlah dengan dokter atau perawat komunitas. Nah, di sini juga terdapat peran dan dukungan sosial dan juga keluarga. Kita ketahui bahwa keluarga itu adalah pondasi kesejahteraan psikososial bagi lansia. Di sini keluarga bisa memberikan dukungan emosional seperti mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan cinta dan perhatian nyata setiap hari kepada lansia, lalu memberikan pengawasan yang aman, di mana keluarga bisa memantau aktivitas lansia dan memastikan lingkungan rumah bebas dari potensi bahaya yang menyebabkan lansia jatuh. Selanjutnya, em, keluarga bisa memberikan stimulasi positif dengan mengajak berbicara, bercerita, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama setiap harinya. Nah, dan di sini saya menyisipkan video pada stimulasi kognitif adalah senam otak atau biasa disebut dengan brain gym. Lalu selanjutnya pada fasilitas interaksi sosial, keluarga bisa mendorong lansia terlibat aktif dalam kegiatan komunitas atau pertemuan keluarga. Selanjutnya di sini terdapat beberapa pesan kunci di mana kesehatan mental dan sosial lansia sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan keduanya ini harus dijaga bersama-sama oleh seluruh keluarga. Nah, guided imagery juga membantu lansia dalam mencapai ketenangan pikiran, mengurangi rasa cemas kapan saja dan di mana saja. Keluarga adalah pondasi utama. Kehadiran dan perhatian keluarga memiliki dampak yang besar bagi kesejahteraan lansia di setiap harinya. Nah, program WISE ini hadir untuk mendampingi lansia, keluarga, dan komunitas menuju hidup yang lebih sehat, aktif, dan bermakna. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang lebih sehat dan bahagia. Setiap langkah kecil hari ini adalah hadiah besar untuk masa depan Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.